Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Azra Mawali dengan NPM 2508260179 Stambak 25. Nah, di sini saya akan menjelaskan pada materi BS2 tentang fisiologi penglihatan dan pendengaran. Pada materi ini kita akan membahas bagaimana telinga itu menerima suara dan mengubahnya menjadi impuls saraf, serta bagaimana juga tubuh mempertahankan keseimbangannya. Nah, yang pertama itu ada anatomi telinga. Nah, anatomi telinga ini terbagi menjadi tiga, di mana ada telinga bagian luar, bagian tengah, dan bagian dalam. Di mana ada telinga bagian luar terdiri atas auricula ataupun daun telinga dan juga kanalis auditoris externus, di mana fungsi auricula ini akan menangkap gelombang suara dari lingkungan, kemudian mengadakannya menuju liang telinga hingga mencapai membran timpani. Nah, selanjutnya ada telinga tengah. Di bagian ini terdiri dari membran timpani. Ini tulang pendengaran atau osikula yang meliputi malleus, incus, dan stapes. Ada tiga nih yang meliputi dari membran timpani sendiri. Nah, selanjutnya ada tuba eustachius. Nah, ketiga tulang pendengaran ini juga berfungsi memperkuat getaran suara sebelum diteruskan ke menuju telinga dalam. Nah, sedangkan tuba eustachius ini berfungsi untuk menyamakan tekanan udara antara telinga tengah dan juga telinga bagian luar. Nah, telinga dalam ini pada bagian telinga bagian dalam terdapat telinga yaitu koklea sebagai organ pendengaran. Ada vestibula dan kanalis semicircularis sebagai organ keseimbangan. Di dalam koklea ini terdapat organ corti, nah, yaitu tempat reseptor pendengaran berada. Selanjutnya ada mekanisme pendengaran. Dari mekanisme pendengaran itu sendiri dimulai ketika gelombang suara ditangkap oleh auricula dan kemudian masuk ke liang telinga menuju membran timpani. Membran timpani ini akan bergetar sesuai frekuensi suara, di mana nanti frekuensinya rendah itu berarti menghasilkan getaran lambat, kalau tinggi dia akan menghasilkan getaran cepat. Nah, di mana getaran tersebut itu diteruskan melalui tulang pendengaran yaitu malleus, incus, dan stapes. Nah, selanjutnya ada stapes yang mendorong oval window sehingga terbentuk gelombang tekanan pada cairan di dalam koklea. Gelombang ini bergerak melalui skala vestibule, kemudian dia menuju skala timpani, hingga akhirnya dia mencapai round window. Nah, pergerakan cairan ini menyebabkan membran vestibular dan juga membran basilar bergetar. Akibatnya sel rambut pada organ corti itu akan membengkok terhadap membran tektorial. Nah, pembengkokan sel rambut inilah yang menghasilkan potensial reseptor. Kemudian dia akan menjadi impuls saraf yang akan diteruskan menuju otak. Terus ada jalur pendengaran. Setelah impuls terbentuk, sinyal akan melewati jalur pendengaran. Urutannya itu ada organ corti, ganglion spiral, nervus vestibulocochlearis, nervus saraf cranialis, dan juga ada nukleus cochlearis, dan juga sebagian serabut menghilang ke sisi yang berlawanan. Selanjutnya ada nukleus olivario superior, ada juga lemnicus lateralis, ada colliculus inferior, corpus geniculatum mediale pada thalamus. Nah, ada cortex auditoris primer di lobus temporalis. Nah, di korteks inilah suara akhirnya dikenali sebagai bunyi yang kita dengar. Nah, selanjutnya ada sistem keseimbangan, di mana selain organ pendengaran, telinga juga memiliki fungsi menjaga keseimbangan tubuh, di mana keseimbangan ini terdiri atas keseimbangan statis yang berfungsi mempertahankan posisi kepala terhadap gravitasi kita. Nah, keseimbangan statis ini berfungsi untuk gravitasi tadi. Selain itu dia ada organ yang berperan, yaitu utriculus dan sabulus. Nah, di mana kedua ini akan mendeteksi gerakan lurus atau percepatan linear. Nah, misalnya saat naik lift nih, ketika kendaraan udah mulai berjalan. Nah, selanjutnya ada keseimbangan dinamis, di mana keseimbangan dinamis ini berfungsi untuk mempertahankan fungsi dari posisi tubuh saat terjadi gerakan berputar. Organ yang berperan adalah organ kanalis semicircularis, di mana organ ini akan mendeteksi percepatan sudut misalnya saat memutar kepala ataupun berputar. Nah, selanjutnya ada jalur vestibular, di mana ketika kepala kita bergerak nih, cairan di dalam kanal semicirkulasi ini ikut bergerak sehingga membengkokkan sel rambut vestibular. Nah, sel rambut ini kemudian melepaskan neurotransmitter glutamat dan akan diteruskan menuju ganglion vestibular. Kemudian melalui cabang vestibular dari nervus
7 menuju nukleus vestibular. Nah, di sana informasi diintegrasikan dengan masukan dari mata dan proprioseptor tubuh. Nah, selanjutnya sinyal dikirim menuju ke cerebellum untuk koordinasi gerakan. Nah, saat cranialis 3, 4, dan 6 berkumpul untuk mengatur gerakan mata, nah saraf 9 ini mengatur gerakan kepala dan leher. Ada di sini yang meliputi organ yang meliputi ada tractus vestibulospinal untuk menjaga postur yang berfungsi untuk menjaga postur tubuh. Nah, ada thalamus dan korteks parietal agar kita bisa menyadari kepala kita fungsinya. Nah, terus ada gangguan pendengaran. Beberapa gangguan pendengaran ini sering ditemukan, yaitu conductive hearing loss. Itu terjadi akibat gangguan pengantaran suara pada telinga luar ataupun bagian tengah. Misalnya nih karena sumbatan serumen, cairan, ataupun gangguan tulang pendengaran. Nah, selanjutnya ada sensory neural hearing loss disebabkan kerusakan selur rambut, koklea, atau saraf. Nah, pada di sini pendengarannya mengalami impuls yang tidak dapat diteruskan secara optimal. Nah, selanjutnya ada presbikusis yang merupakan penurunan kemampuan pendengaran akibat proses penuaan. Bisa terjadi pada orang tua usia lanjut ataupun pada lansia. Nah, selanjutnya ada tinnitus. Ini munculnya sensasi bunyi berdering, berdenging, ataupun berdegung meskipun tidak ada sumber dari suara dari luar. Nah, selanjutnya ada yang terakhir itu ada gangguan keseimbangan. Beberapa gangguan keseimbangan ini meliputi vertigo. Dia adalah sensasi lingkungan yang tubuh itu kayak terasa terputar. Nah, terus kedua itu penyakit Meniere. Ini terjadi ketika peningkatan cairan endolimfa di telinga dalam sehingga menyebabkan vertigo, tinnitus, dan juga gangguan pendengaran dan rasa penuh di telinga. Nah, terus ada benign paroxysmal positional vertigo atau bisa kita sebut BPPV, disebabkan perpindahan kristal otolit ke dalam kanalis semicircularis sehingga memicu vertigo saat perubahan posisi kepala. Nah, yang terakhir ada vestibular neuritis nih. Nah, yang terakhir ini dia merupakan peradangan saraf vestibular yang menyebabkan gangguan keseimbangan secara mendadak. Baik, sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.